orang itu dan mengambil upah maupun sukmanya karena mempercayai yang belum tentu kebenarannya, belum tentu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, walaupun yang disampaikan seperti suatu kebenaran ya, Mbak ya. Ya. Nah, memang kalau kita banyak sekarang ini kan banyak tentang membahas tentang Imam Mahdi ya, Mbak ya. Tadi juga Mbah juga mengatakan di awal seperti itu. Memang sebenarnya itu Imam Mahdi yang sebenarnya itu ya, Mbah ya, itu sudah muncul atau belum? Yang jelas sosok Imam Al-Mahdi, calon Imam Al-Mahdi itu keberadaannya sudah ada. Akan tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel Pak Dibokal Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada semua subscriber Pak Dibokal Bedek, semua penonton YouTube channel Pak Dibokal Bedek, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Dibokal Bedek, baik di alam nyata maupun di alam gaib yang sudah mensupport channel kami, menonton setiap video yang ada, memberikan like di setiap video dan membagikan video-video yang ada, serta memberikan komentar di setiap video. Dan kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Dibokal Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Dibokal Bedek senantiasa Allah ridhoi dalam segala hal, dan subscriber Pak Dibokal Bedek juga meridhoi apa yang sekarang ini terjadi pada subscriber Pak Dibokal Bedek. Semoga subscriber Pak Dibokal Bedek dimanapun berada yang saat ini Allah sedang uji dengan sakitnya, baik sakit medis maupun non medis, dan juga termasuk pada orang-orang tersayang dari subscriber Pak Dibokal Bedek yang saat ini sedang Allah uji dengan sakit medis maupun non medisnya. Semoga segera Allah berikan kesembuhan, Allah tunjukkan jalan sembuh, Allah berikan kesabaran pada hati subscriber Pak Dibokal Bedek, dan tentunya nanti Allah ampuni dosa-dosa dari subscriber Pak Dibokal Bedek. Amin, amin, amin. Bagi subscriber Pak Dibokal Bedek yang saat ini sedang mempunyai masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber Pak Dibokal Bedek sendiri maupun masalah pada orang-orang tersayang dari subscriber Pak Dibokal Bedek, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah tersebut. Allah tunjukkan jalan untuk keluar dari masalah tersebut. Allah berikan kekuatan dan kesabaran pada diri subscriber Pak Dibokal Bedek, dan tentunya nanti Allah berikan hikmah kepada subscriber Pak Dibokal Bedek. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibokal Bedek yang mempunyai hajat, yang saat ini sedang mempunyai hajat, apapun itu hajatnya, baik untuk diri subscriber Pak Dibokal Bedek sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber Pak Dibokal Bedek, semoga segera Allah kabulkan hajatnya, Allah tunjukkan jalan untuk mencapai hajat tersebut, serta diberikan yang terbaik dari setiap hajat yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Dibokal Bedek yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai pasangan, atau sudah pernah mempunyai pasangan tetapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan
pasangan yang soleh dan soleha, pasangan yang nanti bisa membersamai sahabat berpadepokan bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya, dan hanya maut yang memisahkan. Allah jaga kerukunan kebahagiaannya sampai yaumil akhir. Amin 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 amin. Bagi sahabat berpadepokan bedek yang saat ini sudah berkeluarga, sudah mempunyai pasangan, sudah mempunyai istri, sudah mempunyai suami, tetapi belum Allah karuniakan anak di tengah-tengah sahabat berpadepokan bedek, semoga segera Allah karuniakan momongan, Allah karuniakan anak di tengah-tengah sahabat berpadepokan bedek, tentunya anak yang sehat jasmani maupun rohani, yang nantinya bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin amin. Serta bagi sahabat berpadepokan bedek yang sudah mempunyai anak, semoga anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang taat kepada Allah, taat kepada agama Allah yaitu Islam, taat kepada kedua orang tuanya, anak yang cerdas dan pandai ilmu akhirat dan ilmu dunia, anak yang nanti bisa menyelamatkan kedua orang tuanya di akhirat dan mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin amin. Serta bagi keluarga sahabat berpadepokan bedek yang saat ini Allah sudah karuniakan karuniakan anak, Allah sudah karuniakan kehidupan yang insya Allah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang cukup. Allah jaga kehidupan sahabat berpadepokan bedek, Allah jaga keluarga sahabat berpadepokan bedek dari api neraka. Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan rezeki yang berkah dan melimpah. Allah jaga dari bara penyakit, mara bahaya maupun mara musibah sampai yaumil akhir. Allah jaga keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang baik dunia maupun akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Aji. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah berita yang sedang viral, yaitu tentang pernyataan seorang ulama atau ahli agama yang beliau itu merupakan ulama dari luar negeri ya Mas ya, ulama luar negeri yang menyatakan bahwa imamah kedatangan atau munculnya Imam Mahdi itu 3 bulan lagi gitu ya. Ini sudah hampir 2-3 bulan atau sudah hampir ke arah 3 bulan, dan kita akan coba melihat dari sisi gaibnya sebenarnya apa yang disampaikan oleh beliau itu tentang munculnya Imam Mahdi dengan memberikan tenggat waktu 3 bulan itu sebenarnya seperti apa ya kan? Dan juga beliau juga menyampaikan bahwa mimpi-mimpi orang mukmin di akhir zaman terutama yang sudah dimulai pada 2023 sampai sekarang ini tentang kedatangan atau sosok munculnya Imam Mahdi itu seperti apa. Kalau dilihat dari berbagai informasi dan juga pernyataan dari berbagai ulama atau ahli agama ya Mas ya. Tentunya pada zaman-zaman sekarang ini sudah memasuki zaman akhir zaman, dan banyak hal peristiwa yang di luar dugaan yang belum pernah terjadi di masa-masa lalu sudah banyak terjadi sekarang ini. Dan kita nanti akan coba cari tahu dari sisi gaibnya sebenarnya Imam Mahdi ini munculnya kapan, ya kan? Apakah benar 3 bulan seperti yang dikatakan ulama tadi atau seperti apa, dan juga hubungannya dengan mimpi-mimpi orang mukmin yang sekarang ini banyak mimpi akan sosok kedatangan Imam Al-Mahdi ini. Untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang hitam dengan jinsang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk melindungi proses mediumisasi ini, melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berniat untuk mengganggu proses mediumisasi ini, kecuali yang nanti akan saya maksudkan ke dalam tubuhnya Mas Haji. Terlindungi apabila ada yang berusaha untuk mengganggu atau masuk ke masalah terpental dan hancur dengan jinsang yang nur cahaya nirwana. Kun fayakun.
Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak proses mediumisasi ini, otomatis langsung terpental dan hancur dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, kun fayakun. Assalamualaikum malaikat di dalam gelang hitam dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang adanya berita bahwa Imam Al-Mahdi akan muncul 3 bulan lagi. Ketarik ke tangan saya. Dengan jin saywana, apabila ada penyusup, apabila ada menyusup, otomatis penyusupnya langsung terpental dan hancur dengan saywana kun fayakun, terpental dan hancur. Hanya makhluk gaib yang mengetahui tentang adanya berita yang mengatakan bahwa 3 bulan lagi akan kemunculan Imam Mahdi. Dengan saywana kun fayakun, semakin besar energinya, semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, bisa bicara bahasa Indonesia. Semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun, energinya semakin besar, energinya semakin besar, energinya semakin besar, semakin menyatu, semakin besar, semakin menyatu, semakin bisa dirasakan dengan jin sang yang nurjana. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya boleh berbicara? Ini Panggil saja Mbah Alimin. Mbah Alimin? Iya. Oh, nggih. Mbah Alimin tadi sudah mengucapkan salam ketika pertama kali berkata, ya. Iya. Artinya sudah muslim, ya. Alhamdulillah sudah. Kalau boleh tahu seadanya terlebih dahulu Mbah untuk memastikan kebenarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Mbah Alimin kalau boleh tahu ini yang mengislamkan siapa? Alhamdulillah. Murid beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana. Alhamdulillah. Nah, emang ini Mbah Alimin di mana? Asalnya dari mana asalnya? Alhamdulillah. Saya dulu menjadi kodam dari salah satu jamaah beliau. Dan sekarang saya bertugas di salah satu majelis jamaah beliau. Ini bertugas di sana? Iya. Oh, ya, alhamdulillah. Nah, ini berarti Mbah diberikan apa itu namanya izin ya untuk menyampaikan tentang tadi yang kita mau cari tahu tentang adanya berita yang mengatakan bahwa akan muncul Imam Mahdi 3 bulan lagi itu ya Pak ya? Alhamdulillah saya diutus untuk memberikan keterangan itu. Oh, okay. Nah, Mbah Alimin, sebelum nanti kita berbicara dengan jin sang yang nur cahaya nirwana, ada makanan yang tersaji di depan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya masih sesuai dengan makhluk gaib itu dengan kun fayakun. Monggo Mbah untuk bisa dinikmati terlebih dahulu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nggih, Mbah Alimin saya mengucapkan terima kasih, selamat datang ke Padepokan Bedek. Terima kasih telah datang ke Padepokan Bedek dan kami mohon maaf ya Mbah apabila mengganggu waktunya Mbah dalam menjalankan tugas sekarang ini, nggih. Terima kasih saya diundang di sini. Nggih, saya sangat berterima kasih. Nggih. Iya sama-sama Mbah. Nah Mbah, gimana Mbah sebenarnya itu kalau dari sisi gaib itu tentang adanya berita atau pernyataan dari seorang ulama yang mengatakan bahwa Imam Mahdi itu akan muncul 3 bulan lagi itu sebenarnya seperti apa ini Mbah? Banyak sekali berita-berita yang mana di akhir zaman ini banyak sekali manusia yang dimana membicarakan tentang Imam Al-Mahdi, bahwasannya
Imam Al-Mahdi akan segera muncul, yang mana ada salah satu manusia. Manusia itu ahli agama, yang manusia itu mendapatkan mimpi yang mana mimpinya itu mengetahui tentang waktu kemunculan Imam Al-Mahdi. Akan tetapi semua itu harus diwaspadai. Jangan sampai banyak manusia langsung mudah untuk meyakininya. Karena dengan adanya mimpi-mimpi itu tidak mewakili bahwasannya mimpi itu akanlah benar sebenarnya dari Allah. Akan tetapi mimpi di akhir zaman ini bisa jadi mimpi itu berasal dari golongan sebelah atau iblis, yang mana sekarang ini banyak sekali golongan iblis yang banyak sekali mengambil keuntungan dari manusia. Lebih-lebih manusia yang ahli tentang agama. Itu tujuan mereka, yaitu dihandle dari pasukan Dajjal. Berhati-hatilah manusia yang di akhir zaman ini, karena banyak kejadian-kejadian yang mana banyak manusia yang mengaku Imam Mahdi. Ada yang mengaku tanpa dasar apapun, dan mereka hanya untuk popularitas, untuk ketenaran. Itu. Walaupun tadi mimpinya itu mengatakan bahwa suatu kebenaran tentang adanya kemunculan Imam Mahdi itu ya Mbak ya. Harus hati-hati juga itu mimpi-mimpi seperti itu tuh. Sangat harus berhati-hati. Karena di akhir zaman ini pasukan Dajjal, Panglima Dajjal sudah menyebar ke seluruh dunia ini. Yang mana panglima-panglima itu justru mengendalikan manusia-manusia yang punya kedudukan atau manusia yang ahli tentang agama. Itu pasukan Panglima Dajjal. Pasukan Panglima Dajjal ya? Iya. Berarti itu bahwasannya membawa kabar-kabar yang bisa tidak mewakili kebenaran itu juga termasuk gangguan dari mereka ya Pak ya? Benar sekali. Karena manusia sekarang, banyak manusia yang tertipu dari berita-berita yang sangat meyakinkan. Itu semua diterima dengan mentah-mentah, tanpa ditimbang-timbang. Manusia banyak yang spontan langsung yakin dan mempercayainya. Maka berhati-hatilah. Ya. Nah, tapi mereka itu tapi itu ulama itu juga mengatakan dengan penuh keyakinan itu Mbah, 3 bulan atau lebih itu ya Mbah ya. 3 bulan atau lebih itu kan kalau kita mempercayai nanti kan karena tadi tidak mewakili kebenaran ya. Ya itu gimana nantinya kalau sampai kita percaya itu? Maka jikalau mudah percaya itu bisa diambil oleh bangsa iblis. Bangsa iblis mengambil keuntungannya itu. Jikalau manusia itu percaya, maka iblis mengambil keuntungan di orang itu. Dan mengambil upah maupun sukmanya.
karena mempercayai yang belum tentu kebenarannya, belum tentu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, walaupun yang disampaikan seperti suatu kebenaran ya, Mbak ya. Ya. Nah, memang kalau kita banyak sekarang ini kan banyak tentang membahas tentang Imam Mahdi ya, Mbak ya. Tadi juga Mbak juga mengatakan di awal seperti itu. Memang sebenarnya itu Imam Mahdi yang sebenarnya itu ya, Mbak ya, itu sudah muncul atau belum? Yang jelas, sosok Imam Al-Mahdi, calon Imam Al-Mahdi itu keberadaannya sudah ada. Akan tetapi untuk kemunculannya itu semua hanya Allah lah yang tahu. Karena itu semua rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau ada manusia yang tahu, itu semua sudah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun manusia yang diberitahu bukan manusia biasa. Itu merupakan manusia pilihan. Ya. Berarti artinya Imam Mahdi sudah ada ini sekarang ini ya. Alhamdulillah sudah ada. Akan tetapi kemunculannya, keberadaannya masih disembunyikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus dengan kata lain bahwa 3 bulan atau lebih yang dikatakan ulama tadi tidak benar. Itu sah-sah saja. Akan tetapi sebagai manusia yang beriman, haruslah jangan mudah untuk mempercayainya. Karena semua itu belum tentu sumbernya, belum tentu asalnya dari Allah. Bisa jadi asalnya dari pihak sebelah. Artinya sah-sah saja orang mengatakan mau muncul kapan ya, Mbah ya. Iya, tapi kembali lagi bukan mewakili satu kebenaran ya. Iya. Nah, tapi nanti munculnya itu waktunya itu kapan, Mbak? Maksudnya dalam kondisi seperti apa dan waktunya ini loh, itu bisa diceritakan kepada kita semua, enggak? Ini tentunya kan di alam gaib kan sudah ini ya mempersiapkan hal itu ya. Benar. Itu gimana itu tentang waktunya ini gitu. Yang jelas waktu dilihat dari keberadaannya, waktunya memang tidaklah lama lagi. Tapi pastinya hanya Allah yang tahu. Karena itu semua Allah yang berhak. Akan tetapi manusia maupun jin sedikit yang diberi tahu, mereka manusia maupun jin-jin yang Allah izinkan itu sudah tahu keberadaannya. Karena pengikut Imam Al-Mahdi itu sudahlah banyak tersebar di Nusantara ini. Maupun dari bangsa gaib juga sudah banyak dan sudah bertugas. Sudah bertugas juga? Benar. Oke. Berarti waktunya masih dirahasiakan ya, Mbak ya? Benar sekali. Tapi tanda-tandanya sudah jelas ini berarti. Sudah sangatlah jelas. Jikalau jin yang diizinkan melihat itu, maka jin itu tahu bahwasannya pancaran cahayanya menembus ke langit sana, ke atas tembus langit. Itu sudah ada. Benar. Nah ini sosoknya ini seperti apa ini? Apakah orang biasa atau orang yang terkenal atau seperti apa ini? Yang jelas bukan dari kalangan ahli agama yang terkenal. Akan tetapi dari manusia biasa, manusia yang sangat sederhana. Sederhana dalam cara berpakaian maupun cara kehidupannya yang tidak mewah-mewah. Jauh dari kemewahan.
itulah manusia yang pilihan itu. Nah, kenapa kok pilihannya justru malah yang biasa dan tidak terkenal atau tidak seperti ahli-ahli agama yang sudah dikenal banyak orang, Mbak? Itu semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya seperti Rasulullah dari kalangan biasa, maka keturunannya yaitu Imam Al-Mahdi juga seperti Rasulullah dari kalangan biasa. Oh, artinya bukan yang selama ini banyak dieluluhkan, banyak digadang-gadang menjadi Imam Al-Mahdi itu ya? Iya. Oh, keberadaannya sangat dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sangatlah berbahaya jikalau orang-orang atau musuh dari atau pasukan Dajjal kalau tahu, maka akan diburu dan dibunuh. Oh, kalau tahu gitu? Iya. Tapi berarti sekarang ini kondisinya pasukan DJ itu juga sedang mencari-cari gitu, atau sudah mengetahui? Curiga ke Nusantara ini yang cahayanya sangatlah berbeda dengan negara-negara yang lain. Kan tetapi semua sudah diizinkan oleh Allah atau sudah ditutup oleh Allah, belum waktunya untuk dibuka, maka dari itu masih aman atau belum bocor kepada pihak sebelah. Belum bocor ya? Iya. Alhamdulillah. Nah ini Mbak, berarti kan sekarang ini kalau Imam Mahdi itu sudah ada, artinya sudah terlahir ya? Iya. Itu kalau di usia itu sekitar seberapa itu? Kurang lebih 50 tahun. Kurang lebih ya? Iya. Oke. Nah itu sekarang apa yang beliau lakukan ini Mbak? Kan nantinya kalau dalam risalah-risalah dan juga cerita-cerita itu kan membawa pasukan 313 ya Mbak ya? Iya. Nah itu sebenarnya seperti apa Mbak? Apa yang dilakukan sekarang ini dalam rangka mempersiapkan pasukan 313 itu? Membentuk pasukan. Pasukan yang mana nanti akan ikut berjuang, pasukan tangguh yang akan berjuang membantu perjuangannya beliau Imam Al-Mahdi, yang mana sekarang ini sudah ada pasukannya, akan tetapi belum cukup mencapai 313 itu. Dan sekarang sedang diupayakan atau sedang digembleng untuk mencapai itu. Berarti belum ada ya? Alam ini sudahlah sangat sebentar lagi sudah merespon itu. Bencana-bencana juga sudah ditimbulkan di seluruh penjuru dunia ini. Dan itu menunjukkan bahwasannya sudahlah sangat dekat dan sudah hampir waktunya untuk dimunculkan. Akan tetapi pasukannya belumlah cukup. Nah memang pasukan 313 ini nanti seperti apa itu Mbah teknisnya? Apakah nanti berkumpul 313 atau teknisnya dalam membantu perjuangan Imam Al-Mahdi nanti itu seperti apa itu Mbah? Pasukan 313 yang mana pasukan itu dari berbagai daerah, yang mana di suatu daerah itu ada pengikut dari beliau, maka digembleng dan nanti akan mengikuti arahan-arahan atau yang dicontohkan oleh Imam Al-Mahdi, dan nantinya akan semakin berkembang ke seluruh penjuru dunia ini. Perjuangannya dari sembunyi-sembunyi, dari yang kecil hingga nanti semua manusia akan tahu keberadaannya.
Jadi tidak serta-merta langsung muncul begitu saja. Semua di dunia ini butuh proses, yang mana proses secara alam, proses secara manusia itu ada. Karena Imam Al-Mahdi juga diproses dari kecil, tidak langsung serta-merta turun dari langit jadi besar dan berjuang, itu tidak. Semuanya ada prosesnya. Rasulullah juga sama ya Mbak ya? Benar. Berarti dengan kata lain, cerita Rasulullah waktu dulu dalam perjuangan akan diputar lagi dari versi yang berbeda ya. Versinya sama, cuma orangnya berbeda saja. Benar sekali, seperti itu. Gitu ya. Nah, tadi kan dikatakan dalam membangun 313 itu nanti akan disebar ke pelosok-pelosok daerah ya, pelosok-pelosok sudut yang ada di dunia ini. Tentunya kan tidak hanya 313 dong Mbak kalau begitu. Gimana itu? Dengan untuk sekarang pembentukan pasukan itu, yang mana pasukan itu bukan dari manusia-manusia biasa, itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia yang senantiasa selalu membersihkan diri, membersihkan rohaninya. Maka nanti pasukan itu, kalau sudah cukup pasukan 313 itu, maka nanti perjuangannya akan dibantu pasukan yang lebih besar lagi, yaitu 124.000. Karena perjuangannya sangat berat. Pasukan Dajjal, pasukan elitnya saja sampai 70.000 pasukan inti. Jadi pasukan Imam Al-Mahdi haruslah pasukan yang harus kuat dan pasukan pilihan. Artinya berarti Imam Mahdi 1, kemudian bawahnya 313, bawahnya 124.000 ya? Benar, karena untuk memimpin bukan hanya satu negara, akan tetapi seluruh dunia ini. Karena kekhalifahan kedua itu memimpin seluruh dunia, bukan hanya satu negara. Artinya dunia ini bisa dikatakan sampai luar angkasa juga, para alien juga Mbak? Iya, semuanya. Dari gaib juga semuanya. Dan khalifah yang kedua ini hanyalah meluruskan maupun meneruskan ajaran Rasulullah yang murni, yang asli dari Rasulullah, yang mana sekarang ini ajaran dari Rasulullah yang asli sudahlah tidak asli lagi. Banyak yang bercampur, maupun sanadnya sudah banyak yang putus, sudah tidak menyambung lagi. Nah, apa itu namanya, Imam Al-Mahdi tadi kan sekarang ini sedang membangun ya Mbah ya, membangun apa itu namanya, sistem ya kalau boleh dikatakan seperti itu ya. Nantinya kan berarti kan kalau seluruh dunia ini kan berarti sekarang ini sudah tahap ini dong, penghancuran dong Mbah, kalau sekarang ini sudah dipersiapkan untuk nanti berperang itu. Maka dari itu banyak kejadian-kejadian sekarang ini adalah pembersihan alam ini, yang mana alam merespon bahwasannya sudahlah dekat pemimpin akhir zaman itu muncul. Maka bumi ini yang nanti akan dilalui oleh Imam Al-Mahdi akan dibersihkan, akan diluruskan, akan disadarkan manusia yang tidak sadar atau manusia yang mana banyak melakukan dosa, lupa akan siapa yang menciptakannya, itu akan diluruskan maupun disadarkan. Jikalau tidak mau, maka manusia itulah manusia ikut dengan pasukan sebelah atau
pasukan Dajjal. Gitu. Kalau bercita-cita ingin menjadi pasukan 313 itu seperti apa, Mbah? Bercita-cita boleh, akan tetapi jangan menggunakan nafsunya. Oh gitu. Karena bercita-cita juga tidak apa-apa, akan tetapi haruslah manusia itu pada porsinya, bahwasanya manusia yang mendapatkan atau menjadi pasukan itu manusia pilihan. Jadi jangan menggebu-gebu untuk menjadi pasukannya. Beribadahlah yang benar sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti insya Allah akan dipertemukan pasukan, maupun jikalau itu jatahnya maka akan menjadi pasukan. Nah, mau disampaikan apa lagi nih, Mbah, tentang tadi terkait dengan mimpi 3 bulan lagi akan kemunculan Imam Mahdi dan persiapan yang dilakukan Imam Mahdi sekarang, dan juga ke depannya nanti dunia seperti apa dengan kondisi yang saat ini terjadi. Apa yang mau disampaikan lagi, Mbak? Pesan-pesan kepada kita semua. Berhati-hati saja. Di akhir zaman ini banyak sekali kejadian-kejadian maupun manusia yang mana manusia itu menyebarkan kabar yang mana kabar itu tidaklah atau belum tentu kebenarannya. Bahwasannya di saat ini, zaman ini banyak sekali yang mengaku-ngaku, dan nantinya lebih banyak lagi bahwasanya yang ngaku-ngaku Imam Al-Mahdi, bahwasanya itu Imam Al-Mahdi palsu itu nanti banyak. Maka berhati-hatilah, segera bertobat dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diberikan petunjuk Allah yang lurus, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menjadi barisannya dari Imam Al-Mahdi untuk ikut berjuang. Amin, 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 amin ya, Mbak. Semoga kita dimampukan nanti mengikuti barisan Imam Al-Mahdi, diselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman ini, dijaga semuanya termasuk keluarga kita dan juga sampai berbadi bukan Amin, amin, ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak, Mbah, apa yang sudah disampaikan kepada kita semua. Mohon maaf apabila selama perbincangan tadi ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan ya, Mbah ya. Sekali lagi terima kasih sudah datang ke Padepokan Bledek dan banyak memberikan informasi dan hal yang bisa disampaikan. Terima kasih undangannya. Mohon maaf, hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Monggo ini Mbah dapat kembali ke tempatnya dan membawa semua efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya, Mbah ya. Saya izin pamit undur diri. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, subscriber Padepokan Bledek yang masih menyimak dan mendengarkan video ini. Tadi kita sudah sama-sama mencari tahu tentang adanya berita atau adanya statement dari seorang ulama yang mengatakan akan kemunculan Imam Mahdi 3 bulan lagi, dan ini sudah hampir 2-3 bulan lagi terjadi, dan tadi sudah banyak disampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Satu pesan penting untuk kita semua, bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber Padepokan Bledek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Padepokan Bledek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri.
Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.